Shalom jemaat Tuhan. Mari saat ini kita ambil waktu ini untuk persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dimana pada hari Good Friday kita mengingati kebaikan Tuhan yang telah mati bagi setiap satu daripada kita untuk menebus dosa kita. Saya percaya meskipun kita terpisah oleh jarak, tetapi tidak ada yang dapat memisahkan kita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu ini untuk mengucap syukur saat ini untuk kebaikan Tuhan. We worship you, Lord. We worship you. Kita undang Dia. We welcome you, Lord. We welcome you. We welcome you, Lord. Mari jemaat Tuhan, kita saat ini angkatkan penyembahan ini yang mengatakan besar mulia kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita angkatkan sekali lagi. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau
Karena salib-Mu kami hidup, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan sekali lagi, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. We worship you, Lord. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih, oh Tuhan.
bagi setiap satu dari kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap pengorbanan.
Salam semuanya, salam Paskah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan Paskah kita di rumah pada tahun ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa di dalam hidupmu, karena pada hari ini kita merayakan keajaiban Tuhan. Mari bersama dengan saya melihat Lukas 23, 44 hingga 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Saudara, Paskah menceritakan tentang bagaimana Allah yang ajaib membebaskan orang-orang Israel daripada tangan perhambaan orang-orang Mesir. Mereka menjadi hamba selama 430 tahun, saudara. Mereka menjadi hamba di rumah-rumah. Tapi pada hari ini, yaitu pada masa terjadinya peristiwa ini, saudara, orang-orang Israel dibebaskan dengan luar biasa oleh Tuhan. Dengan Allah yang ajaib, yang luar biasa, membebaskan mereka daripada perhambaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengalami pelepasan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah saudara, Allah yang membebaskan orang Israel pada satu ketika dulu, saudara, itu juga Allah yang sama melakukan keajaiban di kayu salib. Salib melambangkan penggenapan keajaiban Tuhan, saudara. Itulah sebabnya di salib Yesus menggenapi "Aku adalah Aku." Yang pada hari ini kita bicarakan ada 3 keajaiban Tuhan, saudara. Yang pertama, Aku adalah penebusan. Yang kedua, Aku adalah pendamaian. Yang ketiga, Aku adalah penyelamatan. Mari kita lihat yang pertama pada hari ini, Aku adalah penebusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salib melambangkan lokasi kejahatan. Kejahatan dan pemberontakan manusia yang paling jahat, yang paling dahsyat yang pernah terjadi di dunia ini, saudara. Sehingga apa yang terjadi, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya lagi. Manusia tidak boleh mengubah keadaan pada masa itu, saudara. Itu sebabnya Tuhan mengaruniakannya anaknya yang tunggal, saudara. Yesus Kristus menjadi korban, menjadi domba korban pada kayu salib pada masa itu, saudara, supaya Anda dengan saya mengalami penebusan total. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbalik kepada firman Tuhan pada hari ini. 12 jam sebelum kematian Yesus, apa yang terjadi, saudara? Yesus dicambuk 42 kali, saudara. Di dalam tubuhnya ada 726 titik luka, saudara. Darah mengalir dengan luar biasa. Apa yang terjadi pada masa itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia merupakan lambang kekejaman, lambang kejahatan pada masa itu. Disalibkan, tetapi Tuhan mengubah suasana pada masa itu. Kejahatan yang diimpikan oleh manusia, kekejaman yang dilakukan oleh kuasa kegelapan pada masa itu, ditukar Allah menjadi kesempurnaan bagi Anda dengan saya. Anda dilepaskan, Anda dibebaskan, karena ada kuasa penebusan terjadi pada masa itu, saudara. Nah, kita lihat peristiwa di dalam Keluaran 12, saudara. Bagaimana Tuhan membebaskan orang-orang Israel pada malam itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seluruh keluarga yang ada mengadakan Paskah. Mereka mengambil domba yang tidak bercacat celah. Kemudian seluruh keluarga yang ada memakan makanan itu, saudara. Daripada bahagian makanan itu ada darah. Diambil darah itu, saudara. Kemudian disapu di 2 tiang rumah itu dan juga di atas rumah tersebut, supaya apabila Tuhan melewati pada malam itu, saudara, untuk membunuh semua anak-anak sulung dan juga binatang-binatang sulung yang berada di Mesir pada masa itu, saudara. Apabila Tuhan melewati, semuanya itu akan dibunuh. Pada masa itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel meletakkan darah di rumah mereka. Nah, apa yang terjadi apabila Tuhan melewati, saudara? Yang terjadi, mereka diselamatkan. Semua orang-orang Mesir pada masa itu terjadi teriakan, terjadi
kejahatan yang pada malam itu saudara, ramai orang dibunuh, anak-anak mati, binatang-binatang mati, terjadi teriakan yang luar biasa, manusia terjadi pada masa itu. Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang Israel daripada perhambaan Mesir saudara. Mereka dilepaskan daripada maut, mereka dilepaskan dari kekejaman, mereka dilepaskan daripada perhambaan. Dengar baik-baik saudara, berbalik kepada firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Darah yang dikorbankan di kayu salib pada masa itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan lambang penebusan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus saja penebus bagi Anda dengan saya. Sesuai dengan Roma 11 ayat 26 saudara, dahulu Anda dengan saya mati saudara, tapi Tuhan mengubah kematian yang kekal menjadi kehidupan yang kekal. Selama ini kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam kematian yang kekal, tetapi oleh karena penebusan Kristus saudara, Anda dengan saya mengalami kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin saudara. Pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca saudara, apa yang terjadi pada hari itu keajaiban yang luar biasa. Matahari menutup cahayanya, kemudian tanah bumi ini terpecah saudara. Apa yang terjadi pada masa itu saudara? Darah kebenaran, Yesus menanggung semua dosa, semua kutukan, semua pelanggaran Anda dengan saya. Dia menanggung betapa beratnya dosa itu saudara, betapa dalamnya dosa tersebut, sehingga cakrawala dan bumi ini tidak sanggup lagi melihat dosa Anda dengan saya saudara. Dalam kematian yang kekal ini, Tuhan mengubah menjadi kehidupan yang kekal. Pada hari ini di dalam nama Yesus, siapapun di antaramu pada hari ini yang masih tinggal di dalam kematian kekal, yang tidak memiliki Yesus, Tuhan mau mengubah hidupmu pada hari ini supaya Anda mengalami kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Bukan itu saja, Tuhan mengubah kegelapan menjadi kerajaan terang. Kegelapan begini, bagaimana saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam penyembahan berhala. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita, kita meletakkan yang utama daripada Tuhan. Kita menyembah pekerjaan kita, kita menyembah keluarga kita, kita menyembah harta benda kita. Banyak hal-hal selama ini yang kita tidak sadar menjadi kegelapan, kerajaan kegelapan dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengubahnya menjadi kerajaan terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kerajaan kegelapan ini kita hidup di dalam dosa. Kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Dengar baik-baik pada hari ini saudara, Anda dengan saya, kepandaian kita, kebijakan kita, apapun yang kita pelajari selama ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sanggup, tidak mampu menebus dosa pelanggaran kita. Hanya darah Yesus, hanya darah anyat domba ini yang boleh menebus kita saudara, supaya kita menjadi kudus semula, supaya kita mengalami pembenaran Tuhan, kita mengalami pengudusan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita lagi saudara. Kita tidak hidup dalam kenajisan, tapi kita hidup di dalam kemuliaan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara. Dalam penebusan ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Tuhan mengubah kehidupan kita. Selama ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita dibelenggu oleh dosa-dosa, dosa nenek moyang kita, dosa keturunan, dosa talian darah yang salah selama ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita meletakkan diri kita, aktiviti harian kita saudara, yang sama ada kita tahu ataupun tidak tahu saudara, kita melakukan dosa, kita tidak perasan, kita tidak mengerti saudara, kenapa kita masih melakukan dosa. Itu adalah hamba dosa. Melalui penebusan Kristus, Tuhan mau menebus Anda pada hari ini, supaya Anda menjadi hamba kebenaran. Yang percaya katakan amin saudara. Bukan itu saja, ikatan-ikatan iblis yang mengikat kita selama ini itu dimerdekakan oleh penebusan Kristus. Kemudian semua kutukan-kutukan menjadi berkat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selama ini semua kutukan perkataan orang, kutukan daripada kejadian masa lalu, apa yang orang katakan dalam hidup kita selama ini saudara, semua kutukan ini Tuhan mau mengubahnya menjadi berkat di dalam kehidupanmu pada hari ini. Dan semua kesakitan, semua kelemahan tubuh, Tuhan tukar menjadi kesembuhan pada hari ini. Penebusan Tuhan saudara, kita beroleh melalui Kristus.
Nah pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari semua kita memiliki penebusan Kristus pada hari ini. Saya percaya waktu-waktu ini Tuhan mau melakukan penebusan total di dalam hidupmu. Pandemik yang terjadi, COVID-19 yang terjadi pada hari ini merupakan waktu Tuhan saudara. Waktu Tuhan menebus Anda. Di luar sana ketakutan, di luar sana kengerian, di luar sana tidak ada harapan. Tapi pada hari ini melalui penebusan Kristus, Tuhan sedang menjawab doamu. Tuhan sedang menjawab jeritan hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua doa, semua tangisan, semua apa yang kau serahkan kepada Tuhan pada hari ini, Tuhan sedang menjawab doa. Karena tahun ini adalah tahun penebusan. Tahun ini adalah tahun posisi keselamatan yang diberikan oleh Allah ke dalam kehidupan kita saudara, supaya kita mengalami kehidupan penebusan yang total di depan Tuhan. Yang menerimanya mengatakan amin. Keajaiban yang kedua adalah aku adalah pendamaian. Hanya di salib Kristus adalah sumber pendamaian. Hanya oleh kuasa darah Yesus adalah sumber pendamaian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di salib Tuhan sudah membuka satu pintu yang luas untuk Anda akses kembali dengan hubungan kita dengan Tuhan saudara. Dia memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus, hanya di salib Yesus ada pendamaian. Apabila dalam peristiwa ini terjadi saudara, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah saudara, membicarakan Tuhan mau membangun satu hubungan yang baru dengan Anda, dengan saya. Selama ini kita musuh Allah, kita menjadi setru Allah, kita melakukan dosa, kita tidak berkenan di mata Tuhan. Apa yang kita lakukan menyebabkan Tuhan marah, menyebabkan Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tetapi apa yang terjadi di salib saudara, Dia membenarkan Anda semula. Kita mulai ada satu hubungan yang baru dengan Tuhan. Kita mulai ada satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bukan lagi musuh kita, tetapi kita memanggil Dia Bapa, kita memanggil Dia Tuhan, kita memanggil Dia Raja, kita memanggil Dia yang memimpin kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan Kolose 1:20, kita mencatat Yesus memperdamaikan segala sesuatu di dalam hidupnya. Di kayu salib Dia memperdamaikan hidup kita, Dia mendamaikan keluarga, negara, Dia mendamaikan gereja, Dia memperdamaikan segala yang sesuatu di dalam dirinya. Karena apa saudara? Karena di salib Kristus ada kuasa penebusan, di salib Kristus ada kuasa pendamaian. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pendamaian yang terjadi di kayu salib. Yang pertama adalah rekonsiliasi hubungan dengan Tuhan. Sebagaimana anak yang hilang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia kembali kepada bapaknya, lalu bapaknya menerima dia. Walaupun dia melakukan kesilapan, dia melakukan dosa yang besar, dia telah memboros harta benda yang ada, dia telah meletakkan standar keluarganya rendah saudara, dia telah melakukan perkara-perkara yang jahat selama ini. Tetapi bila anak ini balik berjumpa dengan bapaknya, bapak ini menerimanya, kemudian meletakkan cincin meterai kepada dia, bahwa dia diterima kembali, dia diperkenankan kembali, dia diterima oleh bapak. Malah dilakukan perayaan yang besar-besaran terjadi pada masa itu saudara. Kenapa? Ini membicarakan pada hari ini Tuhan mau membangun satu hubungan yang luar biasa dalam hidup Anda dengan saya. Tidak kira berapa besar kita jatuh, berapa jauhnya kita sudah jatuh, berapa dalamnya dosa yang kita sudah lakukan, betapa dasarnya kengerian hidup yang kita sudah lalui, yang sudah kita lakukan selama ini saudara. Dia mau melakukan rekonsiliasi dalam kehidupan kita pada hari ini melalui salib Kristus. Yang percaya katakan amin saudara. Siapapun dirimu di luar di sana pada hari ini, Tuhan sedang melakukan rekonsiliasi secara besar-besaran pada hari ini, pada tahun ini, pada musim ini saudara. Waktu ini Tuhan mau melakukan pendamaian di dalam hidupmu. Tidak kira siapamu pada hari ini, Tuhan sedang memanggil namamu. Tuhan sedang memanggil engkau daripada jerat-jerat dosa. Tuhan telah memanggil engkau dari penjara-penjara dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa pada saat ini saudara. Karena Dia mau mendamaikan Anda, Dia mau mengambil Anda menjadi anaknya semula saudara. Dia mau memeteraikan engkau supaya engkau menjadi ahli waris.
yang layak menerima kerajaan terang, yang layak menerima segala janji-janji Tuhan. Karena dia ada rencana yang mulia, rencana yang indah di dalam hidupmu pada hari ini, saudara. Itu rekonsiliasi yang pertama. Rekonsiliasi yang kedua adalah rekonsiliasi keluarga. Firman Tuhan mencatat dalam Melakai, biarlah bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kayu salib terjadi pendamaian keluarga. Pada waktu-waktu ini Tuhan mau orang-orang dewasa, bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Kita dengar di sana, saudara, terjadi pemberontakan. Anak lari daripada rumah, ibu bapak bercerai. Anak tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa yang ngeri terjadi, saudara. Oh, pada hari ini Tuhan mau menyatukan keluarga kembali, mau melakukan rekonsiliasi secara besar-besaran, saudara. Keluarga disatukan di dalam Kristus. Ada kasih Tuhan, ada kemurahan Tuhan mengalir dalam keluarga semula, saudara. Karena dia menjanjikan pendamaian. Di dalam keluargamu terjadi sukacita semula. Apalagi saudara, engkau sedang berjauhan daripada keluargamu pada hari ini. Terjadi pandemik ini, di mana engkau tidak ada lagi tempat bergantung, saudara. Pada waktu ini Tuhan mau Anda pada hari ini kembali mendoakan keluargamu. Ada kesatuan yang paling erat yang tidak pernah terjadi. Ada satu keintiman yang paling erat yang tidak pernah terjadi. Karena Tuhan mau menyatukan keluarga. Iblis mau memecahkan keluarga. Iblis mau menghancurkan keluarga. Tapi dalam COVID-19 ini kita berkumpul dalam rumah kita sama-sama. Seperti yang terjadi dalam Paskah, saudara. Mereka berkumpul di rumah mengadakan Paskah sama-sama. Yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, di sana terjadi pendamaian. Tuhan berkenan kepada mereka. Tuhan melindungi mereka dengan darah. Mereka dipersediakan makanan yang luar biasa pada malam itu. Terjadi teriakan, terjadi maut di luar di sana, tetapi mereka tinggal dengan selamat. Mereka tinggal dengan selesa di rumah mereka. Kenapa, saudara? Karena ada pendamaian, ada kuasa salib, ada kuasa darah, ada kuasa pengorbanan menyertai keluarga pada hari ini. Saya percaya Tuhan mengangkat mesbah keluarga, mengangkat hidupmu pada hari ini. Keluarga ini kembali berdoa, keluarga ini kembali membaca firman, keluarga ini kembali takut kepada Tuhan. Saya percaya ada kebangunan rohani terjadi di rumah-rumah, terjadi di sekolah-sekolah, terjadi di hostel-hostel pada saat ini, saudara. Karena Tuhan sedang memperdamaikan keluargamu. Tuhan sedang memperdamaikan siapa engkau pada hari ini dalam hidupnya, saudara, supaya mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan mau melakukan rekonsiliasi sesama kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, kekuatanmu dan tenagamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hari ini saya percaya, saudara, Tuhan mau kita melakukan rekonsiliasi. Tuhan mau kita melakukan pengampunan. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apabila kita bersalah kepada orang, kita juga mengakui kita bersalah kepada orang. Sebelum kita melakukan persembahan, kata firman Tuhan, mari kita pergi berdamai dahulu dengan orang lain yang melakukan kesilapan kepada kita. Pada hari ini, saudara, mari kita berdamai. Mari kita melakukan pendamaian di antara sesama kita, di dalam gereja, di sesama suku bangsa, di sesama pelayanan yang ada. Tidak kira siapapun di antara kita pada hari ini, di tempat pekerjaan kita, Tuhan mau melakukan rekonsiliasi. Yang keempat, pada hari ini Tuhan mau melakukan pemurnian. Di dalam pendamaian ada pemurnian, saudara. Apabila orang-orang Israel melakukan Paskah, mereka makan roti yang tidak beragi. Makanan roti yang tidak beragi bermaksud, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka makan makanan yang segar, yang baru di depan Tuhan. Ragi itu membicarakan tentang perhambaan, akibat-akibat dosa, pengaruh-pengaruh perhambaan yang selama ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada malam itu mereka dilepaskan. Tuhan mau melakukan pemurnian. Hanya di kayu salib terjadi pemurnian, saudara. Dia mau memurnikan Anda dengan saya secara total pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Pada Paskah tahun ini, saudara, Tuhan membawa satu hubungan yang intim dengan kita. Dia mau mendalami kehidupan kita. Dia mau kita membuka seluas-luasnya hidup kita, saudara, supaya kita masuk lebih dalam lagi dalam hadiran dengan Tuhan. Saya percaya kita akan melalui
pandemik ini dengan kemenangan yang luar biasa, saudara. Engkau membangun rohmu, engkau membangun hatimu, engkau membangun karaktermu pada hari-hari ini, saudara. Karena di salib ada pendamaian, di salib ada kuasa Tuhan yang memampukan engkau. Kita mungkin berkata, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak mampu melakukannya. Tetapi di kayu salib pada hari ini berita baik bagimu. Tuhan mencurahkan roh pendamaian supaya engkau ada damai sejahtera. Ada Jehovah Shalom menguasai kehidupanmu pada hari ini, saudara. Dia hanya mau engkau berada dalam hadiratnya. Ada Jehovah Shalom, Shalom yang daripada Tuhan, yang menguatkan engkau pada hari ini, yang memberikan engkau damai sejahtera yang luar biasa. Karena Allah itu adalah Allah pendamaian, saudara. Apapun yang terjadi pada hari ini, saudara, Allah sedang berperang bagi pihak kita. Di dalam pendamaian yang ada, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sedang melakukan keajaiban yang luar biasa. Seperti di peristiwa di salib, saudara. Walaupun kegelapan terjadi pada masa itu, iblis berkata dia menang, iblis berkata dia sudah melakukan kejayaan. Tetapi pada hari itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Jehovah Sabaoth, yaitu Raja kemenangan, Raja peperangan pada hari itu, mengalahkan semua kegelapan, mengalahkan semua kejahatan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berperang bagi pihak kita, saudara. Siapa yang berani melawan kita, saudara? Tidak ada kuasa yang lain melainkan pada hari ini ada kuasa Tuhan, ada kuasa damai sejahtera daripada Allah menguasai hidupmu pada hari ini, saudara. Karena hari Paskah melambangkan pada hari ini engkau menerima roh pendamaian daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Keajaiban yang ketiga adalah akulah penyelamat. Nah, saudara, salib merupakan pusat kepada keselamatan. Salib merupakan sumber kepada keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menawarkan keselamatan kepada Anda dengan saya. Sesuai dengan dalam peristiwa yang terjadi, saudara, keajaiban yang seterusnya adalah kepala ketua pasukan yang menyalibkan Yesus. Apabila dia melihat kejadian yang terjadi, dia melihat kejadian gelap gulita, dia melihat tanah terbelah, dia melihat tabir bait suci rubuh dan jatuh, saudara. Dia melihat bahwa Yesus itu bukannya orang jahat, Yesus itu bukannya penjahat, Yesus itu sepatutnya tidak dihukum. Dia melihat pada masa itu, saudara, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Raja kebenaran. Dia adalah seorang Romawi, dia bukan Yahudi, saudara. Melalui peristiwa ini kita melihat bahwa Yesus bukan saja menyelamatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tapi dia juga menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi, saudara. Nah, pada hari ini kita melihat bahwa di salib ada kuasa penyelamatan, saudara. Dia sudah menawarkan keselamatan ini kepada Anda dengan saya, dengan pengorbanan darah, dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia telah berkorban bagi Anda dengan saya, dengan nyawanya, saudara. Dia mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan Anda dengan saya. Tidak ada sejarah di dunia ini lagi, saudara, bagaimana satu orang menebus dosa Anda, menebus pelanggaran Anda, menebus segala kejahatan kita, saudara, supaya kita dilayakkan semula menerima penebusan daripada Allah, supaya kita diperdamaikan semula dengan Tuhan. Nah, pada hari ini, saudara, sempena Paskah pada hari ini, Tuhan menawarkan keselamatan kepada Anda dengan saya. Nah, apa yang kita harus lakukan, saudara? Yang pertama, kita mengalami pertobatan di depan Tuhan. Pertobatan yang bagaimana, saudara? Kita menyadari dosa kita. Kita menyadari bahwa selama ini kita adalah orang yang berdosa. Kita melakukan banyak kesalahan, kita melakukan banyak dosa, saudara. Mungkin kita sudah kenal Yesus, mungkin kita sudah melayani, mungkin kita sudah dibaptis, tapi selama ini, saudara, hidup kita tidak ketentuan. Kita tidak serius dalam rohani kita, kita tidak serius dalam pelayanan kita, kita tidak serius dalam pembelajaran firman, dalam ibadah kita. Kita selalu tidak taat, kita tidak setia di depan Tuhan. Tuhan mau Anda dengan saya mengalami pertobatan pada hari ini, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita mengalami pengampunan dosa, saudara. Selagi kita hidup di dalam dunia, selagi kita bergantung dengan daging, selagi kita bergantung dengan kekuatan manusia kita, saudara, kita kerap kali jatuh di dalam dosa.
Kita kerap kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan mau Anda dengan saya mengakui dosa kita pada hari ini, saudara. Bagaimana kita mengakui, saudara? Kita mengakui dosa kita dengan mulut kita. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita? Apa yang kita lakukan dengan mulut kita, saudara? Apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, di mana orang lain tidak tahu? Kita berpikir orang tidak tahu kita melakukan dosa, tetapi Allah itu luar biasa. Matanya tajam melihat kita, melihat perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan kotor yang kita lakukan, saudara. Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang. Dia tidak menghakimi kita, tapi Dia mau memanggil kita kembali. Dia mau mengambil kita menjadi anaknya. Dia mau membersihkan dosa kita. Dia mau menyucikan dosa kita. Walaupun dosa kita hitam, Dia mau menyucikannya menjadi putih oleh kuasa darahnya, saudara. Kemudian Dia membuang dosa kita sehingga ke tubir laut. Dia mau melupakan semua dosa-dosa pelanggaran kita. Nah, pada hari ini sebenarnya Paskah, saudara, apabila kuasa darah itu menutupi rumah orang-orang Israel, saudara, itu bukannya karena mereka layak, itu bukannya karena mereka tidak melakukan dosa, saudara, tetapi karena mereka tinggal di dalam darah. Karena mereka dilingkupi oleh darah. Darah itu yang menyucikan mereka. Darah itu yang berkenan. Darah itu yang dilihat oleh Tuhan. Apabila Tuhan mau menghukum orang Mesir, orang-orang Israel ini tidak dihukum, saudara. Itu adalah karena darah. Itu sebabnya pada hari ini, saudara, karena kuasa darah anak domba, Anda dengan saya tidak layak menerima pengampunan Tuhan. Tapi pada hari ini kita dilayakkan, saudara, atas apapun dosa yang kita lakukan, kita dilayakkan Tuhan. Apa yang kita perlu buat pada hari ini, saudara? Kita mengakui dosa kita. Tidak kira berapa kecil pun dosa kita, apapun yang menajis kehidupan kita, apapun yang tidak memurnikan kita selama ini, Tuhan mau kita kembali kepada Dia dengan penuh kerendahan, dengan penuh hati kita pada hari ini, saudara, karena kita tidak layak, saudara, supaya kita menerima pembenaran daripada Tuhan, pembenaran oleh salib, pembenaran oleh kuasa darah, pembenaran oleh kuasa nama Yesus yang berkuasa, saudara, supaya kita mengalami keselamatan sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 hingga 10, saudara. Keselamatan yang kita terima itu adalah pemberian Allah, saudara. Kita tidak layak, saudara. Kita tidak layak menjalani hari esok. Kita tidak layak Passover, saudara. Tetapi karena kuasa Tuhan pada hari ini, pemberian Allah, bukan usaha kita sebagai manusia, karena kasih karunia-Nya, saudara. Semasa kita masih dalam dosa, masih lagi tinggal di dalam kutukan dosa, karena kemurahan Tuhan Dia menyelamatkan kita, saudara. Karena kasih karunia Tuhan bukan perbuatan kita, tetapi perbuatan Allah. Kutuk apa, saudara? Supaya Anda dengan saya diciptakan baru pada hari ini. Saya percaya pada masa ini, pada waktu ini kita berada di dalam pembentukan Tuhan, di dalam bahtera pembentukan Tuhan pada hari ini, saudara, supaya kita dibentuk, diciptakan baru setelah ini. Kita mengalami iman yang baru, kita mengalami kasih yang baru, kita mengalami tujuan yang baru di depan Tuhan. Saya percaya pada hari ini Tuhan menciptakan rencana yang baru dalam hidupmu, rencana kesejahteraan yang baru dalam hidupmu, dalam keluargamu. Ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu pada hari ini, saudara. Karena Tuhan mau engkau hidup di dalamnya. Tuhan mau engkau melakukan hal-hal yang besar di dalamnya. Ada pekerjaan yang ajaib dalam hidupmu pada hari ini, saudara. Tuhan mau Anda dengan saya metanoia. Kita hidup di dalam perubahan yang baru, saudara. Setelah orang Israel Passover, melakukan Paskah, mereka crossover, saudara. Di depan sana ada perjanjian Tuhan. Saya percaya Tuhan melakukan metanoia selepas Paskah ini, saudara. Engkau akan menerima perubahan pikiran, ada perubahan hidup yang baru, saudara. Engkau akan crossover. Walaupun di depan di sana ada laut merah yang menjadi tantangan, tapi Tuhan pasti akan membuka laut merah itu supaya hidupmu boleh crossover. Dengar baik-baik pada hari ini, salib memberitakan penebusan.
salib memberitakan tentang pendamaian, salib memberitakan tentang penyelamatan. Karena apa saudara? Karena dia mau Anda dengan saya crossover. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu mulai hari ini saudara. Percayalah hari ini bahwa Paskah pada tahun ini adalah Paskah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara. Dalam Paskah ini kau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Iblis berkata anak ini hancur. Iblis berkata Yesus tidak akan menang. Iblis berkata Yesus akan dikalahkan. Tetapi apa yang terjadi pada masa itu saudara? Iblis dikalahkan, segala kuasa jahat diruntuhkan, segala penguasa, pemerintahan si jahat dikalahkan pada masa itu saudara. Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah keajaiban. Dia bangkit pada masa itu saudara, mengadili yang mati dan yang hidup. Percayalah pada hari ini engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi kata kalah, tidak ada lagi kata give up, tidak ada lagi kata yang mundur daripada hidupmu pada hari ini saudara. Karena Tuhan menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak pernah kau fikirkan, yang tidak pernah kau doakan terjadi pada hari ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan Paskah pagi tahun ini menyertai engkau. Di dalam dan di atas nama Yesus pada hari ini, semua roh dibangkitkan, semua hidup dibangkitkan. Semua pribadi yang mendengar message ini pada hari ini mengalami Passover, mengalami crossover di dalam nama Yesus Kristus pada hari ini. Kemenangan yang daripada Tuhan menyertai engkau. Engkau akan melawan pekerjaan si jahat dan engkau akan menang. Engkau akan menerusi apa yang terjadi pada hari ini. Apapun rintangannya, engkau akan menjadi seorang pemenang. Engkau akan menjadi seorang pelopor. Engkau akan menjadi seorang pemimpin yang diberikan oleh Tuhan karunia-karunia yang luar biasa. Roh yang luar biasa menyertai engkau pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, pemberkatan daripada Tuhan menyertai engkau pada hari ini. Saya istiharkan pengurapan Passover, pengurapan crossover menyertai anak-anakmu pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, semua yang menerima, semua yang menerima, semua yang menerima mengatakan amin. Nah saudara, sesuai dengan message firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua mengambil waktu ini saudara, sungguh-sungguh di depan Tuhan. Kita mengambil perjamuan kudus. Pada hari ini saudara, perjamuan kudus ini melambangkan Yesus yang dikorbankan. Pada hari ini Dia adalah lambang penebusan kita. Dia memperdamaikan kita dengan Allah, dan Dia menyelamatkan kita. Mari kita ambil roti kita masing-masing. Bagi yang belum dibaptis, yang belum percaya kepada Tuhan, kau boleh dengar, kau boleh diam pada saat ini. Nah khusus bagi yang sudah dibaptis, dimanapun engkau berada pada saat ini, mari kita ambil roti ini saudara. Kita mencatat Yesus membawa murid-muridnya saudara, mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita ambil sama-sama. Setelah itu saudara, dia mengambil cawan, yaitu darah perjanjian baru. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, darah ini adalah darah penebusan, darah pendamaian, dan darah keselamatan yang menyelamatkan Anda dengan saya. Mari kita ambil sama-sama saudara. Nah pada hari ini kita sudah mengalami Tuhan. Kita sudah menerima maksud Paskah yang luar biasa di depan Tuhan. Yang kedua pada saat ini, mari kita mendoakan teman-teman kita. Di kiri kananmu pada saat ini, di rumahmu, di hostelmu pada saat ini. Mari engkau mendoakan teman-temanmu. Bagi engkau yang berada di sana, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari ini Yesus mati bagimu. Dia menerima engkau seadanya engkau pada hari ini. Tidak kira berapa jauhnya, berapa besarnya pelanggaran yang engkau lakukan pada hari ini. Dia Allah yang mengasihi.
Dia Allah yang menebus engkau. Dia Allah yang mendamaikan engkau pada hari ini. Mari bila engkau mau membuka hatimu pada saat ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau berdoa pada saat ini dan engkau mengikut saya satu persatu. Bapa di sorga, pada saat ini setelah mendengar firman-Mu, hari ini saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja dalam kehidupan saya. Ampuni dosa saya, ampuni pelanggaran saya. Saya mengundang Roh Kudus tinggal dalam hati saya, dan diamlah di hati saya, supaya saya menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih atas keselamatan ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Pada saat ini saya minta engkau mendoakan teman-temanmu pada saat ini. Nyatakan berkat-Mu kepada dia. Nyatakan kuasa Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan kepada dia pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu pada saat ini sepenuh Paskah. Saya mau memberkati kehidupanmu di dalam dan di atas nama Yesus. Saya berdoa pada saat ini memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Tidak kira di mana mereka berada, di dalam nama Yesus. Saya memberkati mereka dengan pengurapan Paskah pada tahun ini. Mereka akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami roh yang dahsyat, mengalami roh yang luar biasa di depan Tuhan. Ada pembaharuan rohani, ada kebangunan rohani. Engkau memelihara mereka Bapa di sorga oleh kuasa darah Yesus. Melindungi mereka, membungkusi mereka pada saat ini. Yang sakit saya istiharkan terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami duka cita, yang mengalami kesedihan, yang mengalami kelemahan tubuh, pada saat ini saya istiharkan oleh kuasa darah, engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus saya memberkati setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Di kota-kota, di kampung-kampung, dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkat Tuhan, berkat kemurahan daripada Allah menyertai engkau pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan amin.
Thank